bertanya, Ripa? Ya kerjaan kalian cuma bertanya kok. Emang bisa kau Oke, menjelaskan? mau Bertanya aja tanya kadang sedikit salah. aja sih Ripa. Mau tanya sedikit aja sih Ripa. Tanyalah. Iya, bisa tunjukin satu perbuatan baik Nabi Muhammad di Al-Quran nggak, Ada Ripa? mengajarkan memaafkan, menjadi suri Iya, di tauladan. Al-Quran ya Ripa, Ya kan tolong itu di sebutkan, nggak Al-Quran. usah Ya panjang-panjang. itu di Al-Quran tadi itu. Coba sebutkan, nggak usah panjang-panjang. Iya mengajarkan memaafkan, mengajarkan menjadi suri tauladan. Hadisnya di mana? Hadisnya di mana? Apalah kau ini, kau bilang Al-Quran terus Ayatnya di hadis. mana? Itu tadi Al-Quran. Di Di mana? Di mana letaknya di Nah, mana? kalau sudah kutunjukkan mau kau loncat dari Monas. Ya ampun Ripa, Kan Ripa. kau bikin capek aku tapi nggak ada guna buat kau. Tinggal tunjukin Ya ini aja. aku tunjukkan ini. Nah aku tanya Repot dulu. amat Ya udah sih. gantian. Apa guna Yesus buat peradaban? Hmm? Apa guna Yesus buat peradaban? Coba 33 tahun dia Nggak hidup. bisa jawab. Netizen tolong nilai sendiri ya Ya, netizen nilai ya. lah biar aja lah mau dinilai. Nilai berapa aku? 10. 9 nilaiku. Yang ku tak kau nih, kau kutanya, kau bertanya aku jawab kau nggak mau. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kebaikan Nabi Muhammad mengajarkan untuk bertakwa kepada Allah. Kutanya dulu, Tuhanmu gunanya kau turun? Kau inilah kerjaannya. Halo user. Ya, selamat malam, Kak. Ya, selamat malam, brother muslim atau non muslim. Saya non-muslim. Ya, ada yang mau ditanyakan Bunda? Bunda pula ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya, boleh. Cuman nanti Kakak pikir saya menghujat. Padahalnya kan Ya jangan yang saya menghujat nanti lah. saya tanya. Enggak, nanti saya tanya Kakak pikirnya saya menghujat. Padahalnya bukan. Ya, Abang kalau takut menghujat ya jangan tanya. Kan Abang yang naik ke sini, kan saya nggak paksaan ya, Bang ini. Saya tuh bukan orang yang tidak bisa membedakan mana beda hujatan dengan mana bertanya, Bang. Saya tuh sudah belajar bahasa Indonesia. Kalau abang yang tidak Iya. ngerti membedakan antara menghujat dengan bertanya, itu bukan salah saya. Mungkin menurut abang itu bertanya tapi padahal menghujat. Maka saya akan luruskan nanti. Oh, itu bukan bertanya, namanya Oh, menghujat. boleh. Masa nggak ngerti beda menghujat dengan bertanya? Bertanya itu contohnya gini nih. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana gitu loh. Siapakah yang menulis Al-Quran? Bagaimanakah cara penulisan Al-Quran? Di manakah? Gitu. Itu bertanya. Tapi kalau menghujat itu mengatakan Tuhanmu terkutuk misalnya. Itu menghujat itu. Jadi Oh, berarti masa enggak? bertanya saya lah ya, Kak ya. Lah kan boleh abang di sini bertanya. Silakan. Oh, berapa istri Nabi Muhammad? Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Lebih sedikit daripada istri nabi-nabi dalam perjanjian lama yang ribuan, bahkan punya gundik. Silakan. Ada lagi? Mana yang benar, 9 atau 12? Ya 9, ada kan saya bilang 9 juga ada yang mengatakan, 12 juga ada yang mengatakan. Masalahnya di mana? Sesuai dengan Al-Quran, Kak. Nggak ada di Al-Quran, Bang. Al-Quran nggak ngurusin bininya Nabi. Oh, Itu di tapi di hadis. hadis lah ya. Iya, di hadis. Oh, Kenapa abang oke lah. nanya-nanya istri Nabi Muhammad? Enggak, abang nggak tahu kalau di kitab Loh, abang tadi kan nabi-nabi. kakak suruh bertanya bisa. Sekarang tuh saya Iya, tanya. abang nih kenapa sih kok baperan kali? Kan saya bertanya, emang tujuannya apa? Karena kalau banding-bandingan istri lebih banyak nabi-nabi di Kristen, nabi istrinya. Nabi Daud bininya banyak punya gundik. Abraham punya gundik. Bahkan Tuhan Gitu abang ya. minta upeti perawan di Bilangan pasal 30 nomor 20 sampai 40 tuh. Nah, itulah kakak menghujat di situ. Loh, abang ini kok baca Bible dibilang menghujat? Inilah keherannya orang Kristen ini. Dibilangnya Bible itu penghujatan berarti. Dalam kitab abang, Tuhan meminta upeti perawan dalam Bilangan pasal 31. Bang baca perikopnya tuh. Tuhan meminta upeti perawan. Nabi kami nggak pernah minta upeti perawan. Nah, kalau abang mau membandingkan, bandingannya itu apple to apple. Moralitas Nabi dalam perjanjian lama itu bobrok. Moralitas Nabi kami bagus akhlaknya. Contoh, Tuhan abang menyuruh Hosea untuk bersundal, memperanakkan anak-anak sundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan abang mengambil bini orang diberikan kepada Nabi Daud. 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan nomor 11. Tuhan abang memerintahkan Nabi Yesaya untuk tidak pakai celana dalam selama 3 tahun. Tuhan abang bahkan kan kayak gini nih. Yesaya pasal 20 nomor 3 itu ayat-ayatnya. Nah, sekarang Nabi saya kalau punya
punya banyak istri emang kenapa? Dia kan perkasa, dia laki-laki normal, dia laki-laki baik. Jangan abang banding. Kuat lah ya kan. Tukang ngentot lah ya. Inilah yang disebut dengan penghujatan. Kalau seandainya abang bilang nabi saya tukang seperti itu, mana datanya? Mentang-mentang dia punya istri banyak, berarti otaknya nggak mesum kayak abang. Emang otak kau udah kurang ajar nih lah. 12 Diam dulu. istrinya. Diam dulu. Nenek moyang Tuhanmu itu bininya 1000, berarti burungnya kayak mana itu? Bayangkan nenek moyang Tuhanmu. Jangan mentang-mentang Tuhanmu nggak mampu menghamili perempuan, tapi menghamili ibunya sendiri dan keluar memecahkan perawan ibunya dari dalam. Lalu kau menuduh nabi kami tukang ngentot. Jangan, itu menghujat kau. Kau sebenarnya kau betul-betul serigala berbulu domba. Sok baik kau depan kami, padahal kau penghujat yang nyata. Sejak kapan kalau orang punya istri banyak tukang ewe? Nggak ada kayak gitu. Berarti kau bilang berarti nabi-nabi di kitab kau itu tukang ewe semuanya berarti. Tuhan kau berarti yang mengizinkan memilih nabi tukang ewe berarti. Inilah otakmu kotor. Inilah aku bilang orang Kristen itu otaknya cuman ngen dan ewe aja teman-teman. Otaknya cuman vagina. Kalau ada orang punya istri banyak dia bilang tukang ewe. Padahal nggak gitu juga karena nabi kami berakhlak. Berakhlak beliau. Mentang-mentang Tuhanmu tidak mampu memfungsikan alat kelaminnya, jangan kau menghujat nabi kami. Apa salah nabi kami kalau punya istri banyak? Dia kan perkasa. Lalu kau bilang dia tukang ini 23 tahun hidupnya tuh berdakwah mensiarkan agama Islam. Ada tertulis kerjaannya cuman itu aja karena otakmu isinya itu aja. Karena di kitabmu tertulis bahasa-bahasa vulgar, makanya mungkin kau ketrigger. Otakmu cuma heran aku kenapa orang Kristen kita bahas tentang nabi otaknya kotor. Nabi di kitabmu itu istrinya diberikan Tuhan banyak loh. Bahkan bini Tuhanmu sendiri mengambil istri nabi itu lalu diberikan kepada anaknya Absalom, diewek di depan Rama itu. Kalau dibilang tukang ewek berarti Tuhanmu tukang ewek tuh. Dia membuat sebuah drama perewean. Ya, menghukum perewean dengan membuat ewek baru tuh. 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Itu loh. Jadi kau sok-sokan, nanti aku bertanya menghujat namanya. Memang kau niatnya udah menghujat. Kau tanya jumlah istri nabiku, ku jawab. Lalu kau bilang kalau gitu nabi kau tukang ewek. Lah, kau nggak tahu di kitab kau nabi-nabi di kitab kau bininya lebih banyak daripada nabiku. Sehat kau namanya itu. Kau minoritas, baru minoritas loh, tapi otak kau udah kotor kali tentang nabi kami. Inilah aku bilang, orang Kristen itu naik ke kamar Islam itu tidak ada dipermalukan, tapi mempermalukan diri sendiri. Orang Kristen naik ke kamar umat Islam tidak dipermalukan umat Islam, tapi kalian mempermalukan diri sendiri. Tuhanmu sendiri minta upeti perawan, bilangan pasal 31 itu. Kau bilang dia tukang ewek berarti. Makanya otak itu jangan cuma perkewekan bang. Masih banyak yang bisa dibahas di dunia ini selain perkewekan. Contoh tentang siapa penulis kitab sucimu. Kok bisa kau percaya sama Paulus? Kan bisa begitu. Kan bisa kayak gitu kan, bertanya baik-baik kan. Tapi jangan betul-betul lah Yesus ini mengatakan ya, orang-orang sesat dan penyesat itu serigala berbulu domba. Sok-sok kau baik-baik, sok kayak domba kau di sini tadi ya, sok-sok baik kau. Aku mau tanya takut nanti dibilang menghujat. Tapi kau memang menghujat. Kau bilang nabi kami kerjanya cuma ngen aja. 23 tahun beliau itu memimpin Jazirah Arab itu berperang. Ada dalil yang mengatakan kerjaannya cuma itu aja. Otakmu yang kayak gitu. Karena Yesus berkata, apa yang keluar dari mulutmu itu yang ada dalam hatimu. Otak kau tuh cuma bahas pegina aja. Gak tahu kenapa orang Kristen kok otaknya mesum. Heran aku. Kenapa bang? Ini anak kau ini ya, foto anak kau ini. Yakin aku kalau nonton dia, fotonya dipajang, kau kan dipublish di YouTube kan. Malu dia punya bapak kayak kau. Malu. Michael Hahart mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nomor 1 berpengaruh di dunia. Tuhan kau nomor 3. Kenapa? Kenapa kalian membenci Nabi Muhammad dengan sedemikian rupanya? Apa alasannya itu? Kalian malu Tuhan kalian gak bisa kawin? Janganlah kayak gitu. Salahkanlah Tuhan kalian gak mampu kawin. Jangan salahkan Nabi kami yang mampu kawin, menghidupi banyak perempuan. Dan kau juga, apa barangmu gak hidup? Sampai-sampai kau menertawakan orang yang bisa menikahi perempuan banyak. Iri kau. Jangan kayak gitu bang. Kau kan Kristen minoritas. Jangan nanti minoritas merasa tertindas. Ya kan memang otakku kotor bang. Udah kelihatan.
Kita lagi nggak bahas perewean, kau bahas perewean. Kotor otakmu. Aku nggak tahu. Orang Kristen itu menurut doktrinnya ketika mereka berbicara itu mereka tuh diajarkan sama Roh Kudus bicara. Berarti Roh Kudus yang ngajarkan kau membahas tentang perewean ya. Begitu ya? Gitu kah? Heran aku sama orang-orang Kristen nih. Kotor sekali otaknya. Cobalah kalian itu belajar jadi manusia lah. Ya halo Montela. Ya, selamat malam. Malam. Mau bertanya atau mau ditanya atau mau mengangkat satu tema? Boleh bertanya, Mbak? Boleh, silakan. Hak jawab Mbak ada atau pada Ustaz saya. ini? Apa? Perbedaan tentang surgawi Kristen dengan Islam bagaimana? Banyak. Di surga Islam itu penuh kenikmatan, di surga Kristen penuh kedukaan karena nggak ada kenikmatan. Di surga Kristen nanti mengawini Tuhan, sementara di surga Islam kawin sama istri dan suami. Di surga Islam itu ada bidadari, di surga Kristen ada pesundal, ada perang naga. Di surga Islam itu banyak apa-apa yang menyenangkan mata hati dan menyenangkan hamba-hamba Allah. Di surga Kristen nggak ada karena manusia nggak punya keinginan lagi, udah kayak roh, udah kayak terbang melayang-layang gitu. Beda, banyak perbedaannya. Prinsipnya keimanan kami di surga. Abang nanya aja, jangan menjelaskan, kecuali abang pendeta. Abang apa yang jelas-jelasin di sini tempat bertanya aja, ini room penginjilan. Iya, dia terus nggak bisa membantah gitu, nggak bisa. Kalau membantah boleh, gitu. asalkan bukan jemaat awam. Jemaat awam atau ahli teologi, atau pernah belajar secara komprehensif, secara mendalam tentang teologi. Jadi terus buka room ini cuma mengajari gitu. Bukan mengajari orang-orang awam. Mengajari. Orang awam kok ngajarin saya lebih Biasa. ahli daripada orang awam Kristen. Kok ngajarin saya? Saya yang ngajarin kalian yang awam yang suka melintir kitab suci kalian. Hak abang mengajari saya apa? Kalau saya ada, saya mahasiswi. Jangan dulu bercerita. Ya turunlah, kok saya diatur-atur ini, kok saya ada 4 kali penjajahnya orang ke room saya, kok kamu yang ngatur. Ini tempat saya ngajarin kalian, bukan kalian ngajarin saya. Aneh lagi. Mau ngapain naik lagi? Di sini cuma bertanya aja orang awam, kecuali berilmu. Kenapa diturunin? Ya, Ibu Ustadz. Di Ustadz pula. Sejak kapan aku berjakun? Ini Ibu Gembala. Saya Ibu Gembala. Terus kita nggak bisa membantah gitu loh. Boleh membantah tapi pakai data. Mengerti dengan apa yang Anda imani, bisa memahaminya. Pernah belajar di mana tentang kamu saja? Oh, saya paham. Saya lebih paham bahkan dari pendeta Anda. Ya udah. Ya kalau nggak percaya sama saya turunlah. Ngapain kau tanya sama aku? Kau nggak percaya sama aku, kau tanya pula sama aku. Lucu kau. Takut kau. Iya, takut aku samamu. Takut ketularan tantrum. Ada aja kau. Kau nggak percaya sama aku, ngapain kau tanya sama aku? Kan lucu. Di sini kan Buddha Gembala. Kau tahu nih room penginjilan di sini. Di sini